Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada siang hari ini, mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa dalam saat teduh, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, berharapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BNKT nomor 811 ayat 1 sampai 3. Oh
1 sampai dengan 11 kita membaca secara bergantian. Amanina. Injil Matius 7 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya. Kamu menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian baca firman, kita nyanyikan firman jadi terang. Biar 20 menjadi 200.000 orang yang bersuara. Salam. Salam. Tidak mengenal. Kau bersorak berita orang yang mempilih akan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini dengan tema kita, setiap orang kita akan menerima. Pagi rumah saya naleman nado. Amina, begitu kita membaca firman Tuhan yang pertama tadi, bahwasanya tema kita saat ini mengajak kita bagaimana kita berdoa yang seharusnya, yang semestinya, yang seharusnya didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana cara, bagaimana aplikasi yang itu mau kita renungkan saat ini. Sudahkah kita melakukan secara benar atau belum sama sekali? Oleh karena itu renungan saat ini sangat mengetuk pintu hati kita, bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mengenai hal menghakimi. Mungkin Amang Inang dalam 1 minggu perjalanan kita ini banyak sekali tidak tersengaja kita menghakimi orang lain. Adakah kita merasakannya, Amang Inang? Dalam
dalam 1 minggu perjalanan kita ini, adakah kita tanpa sengaja menghakimi orang lain? Bukan dalam bicara saja kita dengan lisan, tapi dalam pikiran saja kita sudah berdosa untuk menghakimi orang lain. Sotik kursi, sodegan, ulang-ulang, tanto. Terkadang kita menghakimi dalam hati kita dan pikiran kita tanpa berbicara. Itu pun sudah membuat Tuhan kecewa. Karena engkau datang untuk menghakimi. Penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan kita yang menghakimi. Karena kita akan dihakimi oleh Allah seturut seukuran dengan apa yang kau lakukan. Itu. Jadi ketika dalam 1 minggu ini kita tanpa sadar ataupun sadar kita, banyak sekali dalam pikiran kita bertemu orang ngebut di depan kita, air mati mau subut, dia rumah, kita menghakimi secara tidak langsung, kita menghakimi. Atau orang lain berbicara kasar sama tetangganya, terus berkata, macam betul aja hidupnya. Begitu terkadang kita tanpa sadar mengatakan bahwa saya itu telah salah. Tidak ada hak menghakimi orang lain. Walaupun sejahat-jahat apapun orang lain tersebut, jangan pernah kita menghakiminya. Kecuali Tuhan Allah. Kecuali orang jahat yang menghakimi adalah pengadilan. Dia akan menebus kejahatannya. Itu ada peraturan undang-undangnya. Tetapi kalau hal menghakimi yang diinginkan oleh Tuhan, jangan sekali-sekali kita menghakimi orang. Biar itu menjadi kewenangan Allah, biar itu menjadi kuasa Allah. Karena kita akan dihakimi seturut dan seukuran apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Itu apa poin yang bisa kita dapat. Hal menghakimi ini memang sulit kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Namun yakinlah, berusaha kita setiap hari berkelaku baik tiap harinya, melakukan kebaikan tiap harinya, berkata-kata sopan santun dalam lisan kita, berbuat yang baik dalam lingkungan kita. Yakinlah itu akan terbiasa tanpa harus menghakimi orang lain, tanpa harus melihat bagaimana kehidupannya. Jangan terlalu mudah-mudah sekali kita menjudge atau menghakimi seseorang itu. Nang pe musibana, nang pe mamuribana, walaupun bagaimana pekerjaannya abang inang, jangan pernah sekali-sekali menghakimi. Introspeksilah diri kita sendiri. Aku ini juga dengan orang lain mungkin dihakimi, tapi kita tidak mau berbuat sebaliknya. Kita mau legowo, biarlah itu penghakiman hanya milik Tuhan, bukan milik kita. Yang selanjutnya memang ada 3 poin ini. Hal yang kudus dan berharga. Sangat mengetuk sekali amanginan. Bagaimana sangat berharganya firman Tuhan saat ini, yaitu jangan kamu memberikan yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu menempatkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dan dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakkan. Apa yang bisa kita dapat di sini amanginan? Ketika kita memberikan hal yang baik kepada seseorang, jangan terlalu berlebih dan engkau mengharapkan imbalannya. Jangan terlalu berharap lebih, engkau akan meminta balasan daripadanya. Supaya engkau berikan itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Kalau memberikan terbaik, berikan yang terbaik. Jangan engkau melihat lagi, aku telah memberikan yang terbaik kepada dia, hendaklah membalaskan itu kepada yang terbaik. Belum tentu amanah. Pembalasan itu terkadang bukan dari orang yang kita tolong. Benar atau tidak? Kebaikan yang kita terima terkadang bukan dari orang yang kita tolong. Benar? Sangat benar. Bagaimana saya yang 2 tahun ini jalan mau 2 tahun di luar kota sana, saya tidak kenal sama sekali orang-orang di sana. Bagaimana orang-orang di sana dengan keadaannya yang notabene katanya jahat, ternyata terbalik 100%.
orang-orang di sana baik, orang-orang di sana penuh kasih sayang, menolong tanpa meminta pamrih, dengan tulus. Mereka mampu menerapkan kekudusan itu. Bagaimana dengan kita orang percaya? Bagaimana dengan kita orang Kristen yang memang kita diajarkan hidup kudus? Mereka memberikan yang terbaik, tapi Tuhan akan membalas yang terbaik kepada mereka. Saya cuma katakan, semoga yang terbaik datang kepadamu. Amin. Itu kita katakan kepada orang tua kita. Semoga yang terbaik menghampirimu. Semoga hal-hal yang baik menyertai engkau ketika kita memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Itu yang saya rasakan Amanginan. Ketika saya ditempatkan di Batu Raja, ketika saya ditempatkan di Linggau, banyak orang-orang baik di luar sana. Yang notabene saya sangat cemas, saya sangat khawatir dengan keadaan saya di sana, tetapi orang-orang baik telah ditentukan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir sama ini. Kita tak perlu ragu, cemas ataupun apapun itu. Kalau kita orang Kristen telah hidup kudus dengan setiap apa yang kita lakukan yang baik, maka Tuhan akan juga membalaskan yang terbaik. Sama seperti hal tadi, anak-anak meminta roti tidak akan diberikan ulat oleh ayah. Sama dengan Tuhan kita baca. Bagaimana anak-anak meminta roti tidak akan diberikan orang tuanya ulat. Begitu juga halnya Bapa. Ketika kita meminta yang baik, Tuhan berikan yang terbaik. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Kita harus mengetahui kepada siapa kita mencari. Kita harus tahu dulu kepada siapa kita mencari, kepada siapa kita memohon. Kita harus tahu dulu, sadari dulu. Ini Bapa yang kami sembah, Bapa yang maha dahsyat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang punya segalanya, yang kami percayai. Dan tidak ada kekhawatiran dalam diri kita ketika kita meminta, Tuhan, aku meminta kepadamu. Tuhan, aku memohon kepadamu. Sadari dulu, kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita memohon. Mungkin meminta dan memohon kepada manusia akan menimbulkan kecewaan, tapi Tuhan meminta kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Amin. Amin. Tidak akan pernah kecewa. Amin. Karena kita tahu manusia mempunyai sumber keterbatasan. Manusia itu hal yang terbatas, hal yang terbatas, tidak melebihi kuasa Tuhan. Jadi kita tahu kepada siapa. Dan Tuhan juga tahu sebelum kita meminta, Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Iya apa iya enggak mungkin? Iya atau tidak? Tuhan telah tahu sebelum kita meminta apa yang kita butuhkan. Iya atau tidak? Apapun kesulitan yang kita alami, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, ataupun segala hal, Tuhan telah tahu itu sebelumnya. Tetapi Tuhan mau uji kita, bagaimana kesungguhanmu, bagaimana kesabaranmu, bagaimana ketaatanmu. Tuhan mau uji ini semua Amanginan. Dalam perjalanan waktu ini Tuhan mau uji kita. Ketoklah. Tuhan meminta kita mengetok. Pintu akan dibukakan bagi kita. Ketok, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dengan teman kita hari Minggu interrogatif, berdoa, berdoa, berdoa. Teruslah ketok pintu hati Tuhan agar dibukakan. Kita mempunyai masalah yang berat, kita mempunyai kekhawatiran yang berat, kita mempunyai kecemasan yang berat, tapi kita tidak mengetok pintu hati Tuhan yang benar. Coba kita ketok pintu hati Tuhan dengan sungguh-sungguh di kelas. Tuhan, berdoa dengan kesungguhan. Jangan, maaf kata Amanginan, kita berdoa hanya di gereja saja, hanya waktu makan saja. Jangan. Setiap saat nafas kita, sekali tarikan nafas kita, berdoa pun tidak masalah. Tuhan,
lindungan. Setiap kita pergi kemana, Tuhan lindungi gerejaku, Tuhan lindungi jemaat. Hanya itu yang kita punya Amanginan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hanya doa yang mampu mengalahkan segala kekuatan kita, kecemasan kita. Hanya doa, ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Bagaimana kita mau mencari Amanginan sementara kita tidak membuka hati kita kepada Tuhan untuk menjamah dan mengurapi kita? Bagaimana kita mampu mencarinya? Buka kembali hati kita di tengah kesibukan kita, Amanginan. Buka kembali hati kita. Tuhan mau masuk, Tuhan mau urapi kita supaya kita mampu mencari Dia. Supaya kita mampu mencari Dia, carilah. Tuhan telah siapkan segalanya di dunia ini tanpa kekurangan sedikit apapun kepada hamba-Nya. Tetapi bagaimana caranya? Buka dulu hati kita, pikiran kita, menyadari yang sungguh-sungguh Tuhan adalah sumber kekuatanku. Amin. Tuhan adalah sumber pengharapan. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita saat ini. Kita dituntut untuk berdoa terus, supaya doa kita itu dijawab. Setiap doa orang yang percaya didengarkan oleh Allah. Namun jawabannya berbeda-beda. Namun jawabannya butuh waktu. Namun jawabannya tidak instan, bisa instan. Bagaimana kita menyikapinya? Jangan hanya baru berdoa sekali dengan sungguh-sungguh, Tuhan, biarlah gereja kami dengan kesempurnaannya, kemajuannya, dengan segala macam. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Namun cuma satu kali itu aja. Namun cuma satu kali itu aja kita berdoa. Selanjutnya, bagaimana dengan tetangga kita sana? Satu hari 5 kali mereka sembahyang. Bagaimana mereka memanjatkan doa-doa? Satu hari 5 kali mereka menghadap Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hanya cuma 1 minggu kita beribadah? Teruskah kita berdoa? Tanya dalam hati kita masing-masing. Tanya dalam hati kita masing-masing. Sudahkah aku berdoa kepada Tuhan? Sudahkah aku melakukan hal yang Engkau inginkan, Tuhan? Tidak menghakimi. Aku hidup kudus, aku hidup tak bercela. Aku meminta dengan kesungguhan. Aku tahu sadar siapa Engkau, Tuhan. Tanpa aku minta, Engkau tahu kebutuhanmu. Tanpa aku tahu, Tuhan, Engkau tahu kebutuhanmu. Namun bagaimana cara kita mengaplikasikannya supaya ini terjadi dalam hidup kita? Jangan pernah berhenti meminta, berdoa, berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berhenti Amanginan, maka akan berhentilah sukacita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Nya. Yang meninggalkannya siapa? Kita. Kita ini yang meninggalkan Allah. Masalah bertubi-tubi kita tinggalkan Allah. Kekayaan menghampiri kita tinggalkan Allah. Kesuksesan anak-anak kita tanpa sengaja kita tinggalkan Allah. Allah ni guguk kudo, Allah ni maluk kudo. Semua berkata demikian. Kalau bukan aku mendidiknya, kalau bukan aku ini segala macam, tidak akan berhasil anak-anakku. Terkadang itu yang Tuhan marah. Terkadang itu membuat Tuhan kecewa. Kenapa? Kita meminta awalnya kepada Dia. Kita mengetok pintu hati Tuhan. Kita awalnya mencari-cari Dia. Ketika kesuksesan, kekayaan, segala macam menghampirimu, maka ingat siapa yang memberikan itu kepadamu. Amin. Ingat siapa memberikan itu semua kepadamu. Saya yakin dan percaya jemaat kebenaran tidak demikian. Amin. Iya.
Itu yang Tuhan kepada kita saat ini. Bagaimana doa-doa kita didengar oleh Tuhan? Tadi ada beberapa poin tadi amanah hendaknya kita lakukan. Jangan menghakimi orang lain. Penghakiman milik Allah, hiduplah kudus di hadapan Allah. Bersama dengan ketaatan, maka engkau akan mendapatkan hal yang begitu indah daripada Tuhan. Banyak saat ini amanah orang-orang Kristen luar sana yang tidak mengenal lagi Allah, yang tidak lagi mengenal Tuhan. Kenapa saya berbicara demikian amanah? Gereja-gereja saat ini banyak sekali kosong amanah. Gereja-gereja saat ini banyak sekali kosong tempat duduk. Saya pernah gereja di Linggau, masuk KKI, masuk di kerja KBP, semua dalam keadaan yang tidak lagi ramai. Saya berbicara dengan hati saya sendiri, apakah ini Tuhan? Mereka tidak lagi mengenalmu dengan kesibukan mereka. Apakah engkau tidak mengingatkan mereka Tuhan dengan segala kau berikan kepada mereka Tuhan? Atau ada masalah-masalah lain yang mereka tidak ceritakan kepada engkau Tuhan? Itu dalam hati saya berpikir amanah ketika saya bergereja di Linggau kemarin. Luar biasa, Tuhan mau ingatkan saya kembali. Tuhan mau ingatkan saya kembali sini amanah. Banyak di luar sana orang-orang Kristen yang tidak lagi mengenal Allah. Bahkan teman sejawat saya pun yang notabene Kristen, saya ajak untuk bergereja. Ayo bergereja, besoklah, minggu depan. Miris amanah terkadang amanah. Ketika orang yang percaya kita ajak bersama-sama untuk bersekutu menghadap Tuhan, tapi tidak mengenal lebih Allah. Oleh karena itu kita orang percaya kembali kita ingatkan. Biarlah permasalahan gereja itu menjadi masalah yang dihadapi bersama-sama. Namun masalah keimanan kita, ayo sama-sama kita benahi. Keimanan sekarang ini sudah sangat tipis, teriris oleh kehidupan saat ini. Kesibukanlah dengan cara mengaruh kehidupan dunia inilah, dengan dunia teknologi lah, semua sudah mulai teriris keimanan manusia itu. Mudah sekali menghakimi satu yang lain, mudah sekali emosi, mudah sekali egois yang tidak berkesudahan, terus hajuluna dipertahankan, tidak lagi ada kerendahan hati dalam dirinya. Orang Kristen adalah orang yang terkenal dengan kerendahan hatinya. Orang Kristen adalah orang yang terkenal kerendahan hati. Saat ini sudah memudar amanah. Kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tohol dia amanah. Sudah tidak ada lagi kerendahan hati dalam jemaat Kristen ini. Mudah-mudahan jemaat yang selalu rendah hatinya. Amin. Supaya Tuhan menyertai langkah kita. Oleh karena itu aman, firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya juga dibukakan. Adakah seseorang yang padamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Tuhan memahami apa yang kita rasakan. Tuhan memahami apa yang kita khawatirkan. Tuhan memahami dan mengerti apa yang kita takutkan dan cemaskan. Jadi amanah, ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, yakinlah jawaban itu akan segera tiba. Jawaban itu akan segera muncul. Solusi itu akan segera muncul kepada kita. Karena Tuhan katakan, seorang yang jahat pun, pada Yesus mengatakan, jadi jika kamu jahat,
jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Seorang yang jahat memberikan yang terbaik kepada anak-anak, walaupun dia sejahat apa, memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Pernah kita nonton film Firaun namanya? Bagaimana bangsa Mesir dikeluarkan oleh Musa dari perbudakan? Pernah. Bagaimana Firaun itu benar-benar menyayangi anaknya. Bagaimana Firaun itu memanjakan anaknya, mengasihi anaknya, yang notabene adalah orang terjahat di muka bumi ini. Kalau kita melihat cerita, namun dia mengasihi anaknya. Bagaimana dengan Allah? Yang notabene kita ketahui adalah Allah sumber segalanya. Itulah amil perumpamaan orang jahat pun memberikan terbaik kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan Allah? Kita meminta dengan kesungguhan, dengan ketulusan dan keikhlasan. Apakah Allah memberikan yang jahat kepada kita? Tidak akan mungkin amalina. Satu domba pun tidak akan dibiarkan Allah tersesat. Satu domba pun tidak akan dibiarkan Allah tersesat. Oleh karena itu kita wajib mengintrospeksi diri kita lagi. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan? Sudahkah kita berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sudahkah kita menyadari apa yang Tuhan tidak inginkan? Jangan kita lakukan. Harus kita berubah dan berbenah dari mulai saat ini sampai yang seterusnya. Minggu Rogate, minggu yang penuh dengan doa. Mari kita berdoa, berdoa senantiasa. Kekuatan doa itu amanginan luar biasa dahsyat. Adoinan situalami 1-2 orang berdoa, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Gitu kan? 1-2 orang berdoa meminta dengan ketulusan dan kesungguhan, Allah hadir di tengah-tengah kita saat itu. Apalagi kita hari ini ada sekitar 20 orang. Kita berdoakan sungguh-sungguh bagaimana gereja Karmel yang akan keluar dengan sebagai pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Yakin kita mengingat? Yakin kita mengingat? Tuhan akan membawa kita ke suatu kemenangan. Alus juga mengingat. Yakin kita sih? Yakin. Yang pertama keyakinan. Kalau kita tidak yakin lagi Tuhan beserta dengan kita, maka kita akan kalah. Bagaimana seperti yang Goliat mengalahkan Goliat dan Daud, dengan penuh keyakinan dia mengalahkan Goliat. Dengan batu yang kecil pun mengalahkan Goliat. Dengan penuh keyakinan dia percaya Tuhan akan menyelamatkan dia. Bagaimana kita 20 orang lebih saat ini? Apakah kita tidak yakin Tuhan menyelamatkan kita? Menyelamatkan rakyat neraka ini? Sampai detik ini, sampai saat ini saya masih percaya Tuhan akan menyelamatkan rakyat neraka ini. Amin. Amin. Walaupun notabene saat ini kita bergereja mungkin ada isu-isu bagaimana di luar sana, saya masih yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Tidak akan dibiarkannya gereja Katolik ini seperti apa yang diinginkan orang lain. Tidak akan dibiarkan. Orang berkuasa banyak, orang kaya banyak. Namun kalau Tuhan berkehendak, kekuasaan, kekayaan mereka tidak akan mampu menyentuh orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Sedang setiap doa kita terus memanjatkan, terus memanjatkan. Tiada henti kita panjatkan namanya, supaya kami benar ini semakin lagi ke depannya, semakin diberkati lagi. Jangan pernah kita berhenti amalina. Jangan pula kita menghakimi. Toh hal kita salah, hal kita segala macam. Jangan pernah kita menghakimi. Karena kita menjadi orang kudus tanpa harus menghakimi. Biarlah Tuhan yang menghakimi mereka.
Kalau kita saat ini jemaat atau penerangan merasa dizolimi oleh mereka-mereka yang berkuasa, oleh mereka-mereka yang punya kepentingan, tetapi Tuhan tidak akan pernah tidur dengan apa yang mereka lakukan. Amin. Bahkan sedetik pun Tuhan tidak akan pernah tidur dengan apa yang mereka lakukan. Bila itu menjadi kewenangan Allah untuk membalaskan itu semua, kita hanya mempunyai ketaatan, kesetiaan, kesabaran. Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita, doa-doa orang percaya. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Nya, berkatilah. Tema pada kita, setiap orang yang meminta akan menerima. Pangidoma saya nale honon ngado. Yang pertama, ibadah. Jadwal ibadah kategorial dengan latihan core. Seperti biasa, belum ada perubahan. Yang kedua, statistik kehadiran minggu yang lewat sudah tetap tertera. Yang ketiga, titik atau pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua jemaat agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKI Penerangan. Yang kedua, sarana dan prasarana pelayanan. Pimpinan majelis jemaat HKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja, yang dapat berbagi kasih menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui HKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dan menambah-nambahkan rezeki terhadap seluruh keluarga. Yang ketiga, hari kenaikan Kamis 9 Mei 2024 kita akan laksanakan ibadah di gereja ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, masuk pukul 10.30 WIB. 4. Ibadah Minggu 12 Mei 2024 kita akan laksanakan ibadah dalam bahasa Batak. Yang keempat, renungan harian Sian Bibel atau dari Alkitab tetap tersedia amanah. Mari kita berikan waktu dan kesempatan untuk memohon kekuatan kepada Tuhan melalui membaca firman yang sudah disediakan. Yang kelima, laporan keuangan mingguan. Imamat 19 ayat 5 mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan,
kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenaan akan kamu. Persembahan pertama, kedua, dan ketiga, serta uang keluar di minggu yang lewat dengan rekapitulasi sudah tercatatkan dengan baik. Kalau ada yang kurang pas atau ada kesalahan, kami mohon maaf, tolong dikoordinasi agar untuk hari Minggu dapat diperbaiki. Tadi sebelum masuk ibadah kita menerima ucapan syukur dari keluarga Amang B. Malulu Sitorus. Karena kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan, Amang Malulu sehat pulang ke kampung di hari-hari yang lewat dan sehat sampai di Jambi ini. Selanjutnya anak kita si Erna hari-hari yang lewat mengalami kendala kurang sehat badan, masuk ke rumah sakit sebentar, tapi karena pertolongan Tuhan bisa cepat membaik kembali. Kemudian kita terima dari keluarga Amang Situa Bupati Kandungan Boris Siburian. Puji Tuhan, anak kita Belo sudah genap hari ini 11 tahun. Segala sesuatunya itu atas kasih karunia yang diterima keluarga dan yang kita terima dari Tuhan. Sebelum kita kiri ada unas surat Ison Amang Bawa Tawana anon dusai kita ibadah bersidung amin amin. Nanti secara kita langsung ada sihat tasawutik Amang Bawa Tawana terkait dohot berjalannya waktu sesuai dengan alur angka informasi beredar dan pola rapat resmi besi rata di bagasan partikiano, tetapi maka cara tidak stok kita no ulubui 10 menit kita memberikan masukan mulu tunggui 20 menit sehingga panggil kami usai amin usai yang penutup langsung jadi kita betul tempat setokin asal kata raja kita untuk mengelui dan membenggal kita memuji Lord Kasangapur Tuhata. Yohanes 16 ayat 24 mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Akhirnya pimpinan jemaat Perhalado beserta majelis jemaat terkait penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Shalom. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran kekuatanku dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Melakukan firman-Mu, kata dan perbuatanku
kepada Yesus seluruhnya diriku. Mata pedih hatiku hanya pada Tuhanku, saudara melihatku untuk memuliakanmu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Engkau sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah untuk persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami pergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam kesusahan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.